Rencana kalau belajar udah lama Mas, kalau belajar udah 8 bulan lebih lah. Betul, kita sahabat gitu malah sebenarnya. Ya kita jalan hidayah Mas, nggak ada yang tahu. Dan alhamdulillah hari ini hidayah itu dijemput sama Mas Dedi. Didoakan saja mudah-mudahan istiqomah ya. Ya saya karena saya termasuk yang bertanggung jawab, karena saya mengislamkan beliau yang menuntun, ya saya harus bertanggung jawab terhadap perkembangan keislaman Mas Dedi, termasuk ngajari ngaji dan lain sebagainya. Dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengejak Al-Qur'an dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya aku bertemu di Narkendi, aduh dosa nih, akhirnya aku tutup mata. Ya. Kan dosa, ini pahala, seimbang nggak tuh kira-kira? Ya misalnya ada di Narkendi aku mata satu gini, jadi dosa nggak kira-kira? Kalau menutup mata satu, Anda bukan hanya dosa, Tapi jadi dajjal. Penolakan itu mungkin ada di kita, bukan di mereka. Kalau kitanya nggak mau mentolerir beberapa hal yang mungkin secara agama nggak boleh, akhirnya ya kita nggak bisa masuk. Gitu. Contohnya, pertama kali saya masuk kafe, itu kafenya jualan minuman keras. Iya. Kemudian di dalam rangkaian acara di mana saya ngisi, itu di akhir adalah lelang satu minuman keras yang katanya paling enak. Oke. Itu kalau saya dari awal bilang, oh nggak mau saya, ya udah kelar di sana. Orang itu akan tetap seperti itu dan saya akan tetap dakwanya di masjid. Akhirnya saya saya toleransi itu. Toleransi sebagai sebuah metode untuk berdakwah di sana. Akhirnya saya masuk. Toh kalau orang ini nggak pernah dapat insight, ya kapan mau kenal? Kalau udah nggak kenal, kapan mau sayang pada Islam gitu? Ya udah, akhirnya toleransi masuk sana dan akhirnya mulai saat itu asik juga nih Habib gitu. Jadi, bagian orang yang biasanya nggak setuju sama saya, kadang ya nggak sampai nuduh sih, mempertanyakan ini Habib beneran apa enggak. Nanti saya bawakan buku Robitoh saya, Anda habis Anda. Jadi Robitoh itu lembaga yang mengurusi nasab keturunan Nabi dan saya sudah dilegalisir menjadi keturunan Jadi Nabi. kita pegang kayak paspornya kayak gitu paspor, ya. Jangan nuntut ilmu dari ahlul bid'ah. Jangan nuntut ilmu dari ahlul syubhah yang hanya menyebarkan bid'ah, menyebarkan syubhat. Kalau kita tahu dia tukang sebarkan syubhat, jangan dengar pengajiannya. Kalau kita tahu dia suka menyebarkan bid'ah, jangan dengar pengajiannya. Jangan kita ikut melariskan pengajiannya. Dan kita hanya buang-buang waktu. Nuntut ilmu dari orang yang kita tahu mereka di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Di atas sunnah yang mengagungkan dalil, bukan yang mendewakan akal. Oleh karenanya hati-hati seorang harus memilah-milih dalam mencari ilmu. Oleh karenanya bukankah Ibnu Sirin pernah berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian.
Kalau kita belajar ilmu dunia harus milah-milih, apalagi ilmu agama mengenai akhirat kita. Maka seorang harus milah-milih, harus selektif. Tidak semua kita dengar. Tidak semua kita tanya sama ustaz ini bagaimana, ustaz ini alim atau berhak untuk kita belajar atau tidak. Karena para ustaz lebih tahu ini alim atau tidak. Antum tidak bisa menilai. Tapi para ustaz bisa menilai ini orang ilmu atau tidak, ngawur atau tidak, sok pintar atau tidak, kita ngerti. Maka tanyakan dahulu sebelum kita kemudian menghabiskan waktu kita mendengar celotehannya yang terkadang ngawur. Terkadang isinya syubhat dan bid'ah. Oleh karena seorang waspada, Ibnu Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Raditu ya bimalikin hujjatan baini wa bainallah." Aku ridho Imam Malik menjadi hujahku, argumentasiku antara aku dengan Allah. Artinya apa? Kalau kita nuntut ilmu, kita bisa jadikan hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya nuntut ilmu dari Ustaz Fulan karena berhak untuk saya nuntut ilmu darinya. Bukan sembarang kita ngambil ini, ngambil ini. Ya. Benar ada perkataan bahwasanya yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Itu benar, pernyataan tidak salah. Tapi bagi orang yang bisa milah-milih mana yang baik dan mana yang benar. Saya baca buku-buku Jahmiyah, saya baca buku-buku Mu'tazilah. Saya baca buku orang-orang Khawarij, saya baca buku Syiah, saya telah, tapi saya alhamdulillah bisa milah-milih. Antum bisa milah-milih. Kalau antum tidak bisa milah-milih, maka jangan sembarang menuntut ilmu. Betapa banyak orang datang sama saya, Ustaz ini bilang begini, akhirnya saya perbaiki. Kasihan dia buang-buang waktu. Cari. Alhamdulillah Ustaz-Ustaz sunnah banyak yang jelas manhajnya, yang jelas ilmunya. Karena kalau antum menuntut ilmu sembarangan, dengar sini, dengar sana, terkadang harus direvisi kembali. Dan itu belum tentu direvisi. Terkadang antum bawa sampai mati. Repot. Oleh karenanya, nuntut ilmu tidak boleh sembarangan. Kita aja kalau panggil guru buat anak kita, guru matematika, tidak sembarang guru kita panggilin. Ya. Tidak sembarang guru fisika kita suruh ngajar, kita bayar untuk ngajar anak kita. Apalagi ilmu agama. Karena ini perlu diperingatkan karena namanya sekarang di medsos semua tersebar. Semua orang boleh ngomong. Kita nggak tahu ini belajar di mana, ilmunya gimana, asal ngomong sok pintar, sok gaya. Ya sudah, mau diapain? Maka kita harus waspada. Ya, terkadang saya senang ngaji sama si fulan, kenapa? Lucu. Subhanallah. Lucu. Sampai dibuat di video klip, video terlucu, ceramah terlucu, viral. Orang senang cari. Dia upload sendiri, dia bilang itu video terlucu. Subhanallah. Ya akhi, dia ustaz atau bukan? Kata Nabi SAW, la tuksiru minal dhahik, fa inal dhahik, kasratul dhahik tumitul qulub. Jangan terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa mematikan apa? Hati. Justru kita cari ustaz-ustaz seperti itu. Ini ustaz bukan melanggar sunnah aja, melanggar perintah Nabi SAW. Dan terkadang ngawur, candaannya terkadang ngawur. Oleh karenanya, hati-hati. Tidak boleh seorang ya mengambil ilmu sembarangan. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, la yu'khadhu al-ilmu an arba'atin. Jangan diambil ilmu dari 4 orang. Safihun yu'linu safah. Seorang yang jahil, yang menunjukkan kejahilannya. Wa in kana arwan nas, meskipun dia orang yang paling banyak riwayatnya, paling banyak sanadnya. Tapi kalau dia jahil, jangan ambil ilmu darinya. Wa sahibi bid'atin yad'u ila hawahu. Jangan ambil ilmu dari orang pelaku bid'ah yang dia menyuruh kepada bid'ahnya. Kemudian yang ketiga, wa man yakdzibu fi haditsin nas, dan dia bohong, ngomong gini bohong, bohong. Hati-hati. Anda tahu ada orang tukang bohong, jangan ambil ilmu dari dia. Bohong dalam muamalat, bohong menipu orang dalam perdagangan. Ada orang seperti itu, ada. Dia bohong, nipu orang. Ustadz terkenal tapi tukang nipu orang. Kalau saya boleh nyebut namanya, saya akan sebutkan ya. Ini yang 3 tidak boleh. Hati-hati. Bohongin orang. Yang keempat, wasalihin abidin fadilin idza kana la yahfadhu ma yuhadditsu bihi. Orang yang saleh, rajin ibadah tapi tidak hafal apa yang dia sampaikan. Paham? Ada orang tipenya gitu, Masya Allah, rajin ibadah tapi ilmu dia enggak kuasai. Yang enggak usah juga nuntut ilmu dari dia. Bolehkah kita dalam mencari ilmu memilih ustadz yang kajiannya bisa kita pahami dalam menyampaikan materinya? Karena tidak semua ustadz yang penyampaiannya bisa kita pahami. Bu, memilih ustadz itu atau guru itu suatu yang diarahkan para ulama dari dulu.
Kan masih ingat nggak ucapan Muhammad bin Sirin dalam Sahih Bukhari? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana Anda mengambil agama Anda. Jadi yang Ibu harus perhatikan ilmunya valid apa tidak, ada referensi tidak, sahih apa tidak. Lalu yang kedua yang Ibu harus lihat juga kontennya yang kita butuhkan apa tidak. Karena kan majelis banyak nih Bu, dan orang tuh beda-beda. Ada yang bulan depan harus bayar zakat, nah dia cari materi tentang zakat misalnya gitu. Ada yang dari awal masih blank, maka dia harus belajar dari basic, sebagaimana nasihat dari Ustadz Abu Izzi hafizahullah tadi. Jadi memang benar pilih-pilih gitu. Terus yang ketiga, pilihlah yang ilmu itu disuguhkan secara santun dengan akhlak yang mulia. Karena Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad di atas akhlak yang mulia. Guru terbaik siapa Bu? Rasul SAW. Nabi menyuguhkan ilmu kepada para sahabat pakai akhlak apa tidak? Ya, akhlak yang mulia Ibu sekalian. Terus yang berikutnya tidak fanatik gitu, mengarahkan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar, bukan menggiring umat ke dirinya sendiri. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu biqawli ardhil haid. Apabila ucapanku bertentangan dengan sunnah Nabi, buang saja ucapanku ke tembok. Terus juga yang Ibu pahami juga penting Bu. Jadi pilih guru yang Ibu pahami gitu loh. Ya ada ustadz ilmunya matang Masya Allah, tapi orang Belanda, Ibu nggak ngerti bahasa Belanda, ya percuma Ibu duduk di sana. Itu contohnya aja ya. Jadi memang penting bagi Ibu untuk duduk di majelis yang kita bisa paham.